Shalom, kaum wanita yang luar biasa. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Tentunya luar biasa ya, karena Tuhan kita yang luar biasa. Saya rindu sore hari ini untuk kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kaum wanita, kita siap untuk memuji menyembah Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kita katakan hanya dekat. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Sungguh indah bersamamu Tuhan. Hanya dekat padamu kami tenang Tuhan. Haleluya. Haleluya. dekat padamu Tuhan, ada kekuatan baru.
hanya dekat padamu Tuhan ada ketenangan. Kami bersyukur. Ialah lama dinase. Ialah lama sikalamo. Haleluya. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih Bapa yang baik, sungguh indah bersamamu Tuhan. Kami tenang bersamamu ya Bapa. Engkau luar biasa Tuhan. Engkaulah kekuatan bagi kami. Biarlah kami terus ya Tuhan berada di dekatmu Tuhan, memuji Engkau, menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu senantiasa. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin. Nah, kaum wanita, mari kita bertepuk tangan memuji Tuhan kembali dengan pujian segala puji syukur. Siap? Ayo kita mulai. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Kita bersorak memuji Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan berada di dalam kehidupan kita. Terima kasih semuanya. Kita akan lanjut karena kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita naikkan pujian lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku rindu Kau Tuhan.
Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Ya Allah Bapa yang baik, jadikan kami hamba yang setia kepadamu Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memimpin kami, untuk kami mampu Tuhan memahami kebenaran-Mu Tuhan, mengenal Engkau lebih lagi ya Bapa. Roh Kudus mengurapi setiap kami, kaum wanita yang sore hari ini Tuhan berkumpul bersama melewati online ini ya Bapa, di rumah masing-masing ya Tuhan, bersama keluarga mereka masing-masing. Tuhan memberkati ya Tuhan. Tuhan memimpin setiap keluarga-keluarga kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Jadikan kami kaum wanita yang bijak, kaum wanita yang kuat, kaum wanita sebagai penolong di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah tergenapi apa yang Kau cari ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Immanuel, Tuhan beserta kami. Haleluya. Amin. Kaum wanita yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan merenungkannya bersama-sama tentang tenang. Di manakah kita menemukan ketenangan di saat yang pandemi seperti ini? Banyak orang berpikir tadinya bahwa hidup tenang adalah memiliki segala harta yang berlimpah-limpah, memiliki rumah yang besar, rumah yang mewah, memiliki mobil beberapa merek mobil yang terkenal, dan memiliki deposito yang banyak di bank. Pada waktu itu mereka menganggap bahwa uang adalah segalanya dari kehidupan mereka. Tetapi setelah COVID melanda seluruh dunia, maka pemutarbalikan keadaan pun terjadi. Uang seakan-akan sudah tidak berfungsi lagi. Di saat orang sakit, di saat orang mau berobat, untuk berangkat biasanya ke luar negeri, saat ini sudah sulit untuk berangkat. Nah, sampai akhirnya ada yang memiliki orang tua yang tadinya pada masa-masa pandemi itu, dan dia ingin membawa orang tuanya ke luar negeri. Dia pun sampai mau mencater pesawat itu, tetapi tidak bisa, karena masa itu adalah masa tidak boleh ke luar negeri. Dan akhirnya orang tuanya pun meninggal. Dia memahami, dia akhirnya sedih bahwa selama ini dia mengandalkan uangnya, selama ini dia mengandalkan kekayaannya, dan dia baru tahu bahwa keadaan saat ini, uang tidak, bukan segala-galanya. Dan marilah kita kaum wanita, bahwa hidup di dalam dunia ini, kita tenang, kita hanya berada di dalam lindungan Tuhan, kita akan tenang. Banyak orang hidup dalam kekacauan, dalam kekhawatiran, dalam kecemasan, dan akhir-akhir ini banyak yang marah-marah ya karena keadaan di rumah, dan sampai untuk berdoa pun susah untuk fokus ya kaum wanita. Nah, sampai kadang ada yang menyalahkan Tuhan. Di manakah Tuhan saat pandemi seperti ini? Tetapi kita sebagai orang percaya, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan tetap ada. Yaitu, bagaimanakah kita menyingkapi hal tersebut? Yaitu kita pertama, hati kita harus tenang. Hati kita tetap tenang ya kaum wanita. Dan kedua, kita tetap percaya kepada Allah Tuhan kita yang selalu ada bersama kita. Kita buka coba di Yohanes 14 ayat 1, kita akan baca di situ bahwa janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepada Tuhan, bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Dan di dalam Amsal 14 ayat 30 juga berkata,
Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Nah, di mana hati kita tenang, maka tubuh kita juga sehat. Ya, bagi kaum wanita, janganlah kita bersedih di saat kita menghadapi masalah apapun. Biarlah kita tetap tenang. Biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan. Masalah boleh datang, masalah boleh melanda kita, tetapi kita tetap memiliki iman yang berpegang teguh kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Mungkin kaum wanita berkata, bagaimana kita bisa tenang dalam keadaan seperti ini? Apa-apa sudah habis, beras habis, mungkin makanan-makanan sulit untuk membeli, dan tidak ada pekerjaan lagi. Semua itu Tuhan menguji kemurnian hati kita, iman kita kepadanya. Tetapi di saat kita sungguh-sungguh, kita memiliki ketenangan di hati kita, maka Tuhan akan menolong kita dengan caranya yang luar biasa, yang tidak kita mengerti. Kaum wanita, tenanglah. Maka pemazmur pun mengatakan bahwa untuk mengalami ketenangan itu hanya dekat pada Allah saja, hanya mengandalkan Tuhan saja, maka kita akan tenang. Di dalam Mazmur 62 ayat yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Pemazmur berkata sedemikiannya, kaum wanita. Biarlah kita mengimaninya bahwa hanya dekat Allah saja kita akan tenang, daripadanya lah keselamatan kita. Janganlah kita terganggu dengan hal-hal yang kita dengar, bahwa ada kekacauan di sana, ada kekacauan di sini, penyakit ini mematikan, penyakit itu mengerikan. Kita memang tahu bahwa ada penyakit, virus yang sangat ganas, tetapi kita percaya bahwa ada Tuhan kita yang luar biasa, yang melindungi kita, menaungi kita. Dan kita tahu untuk kita bisa tenang, maka kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan ketenangan. Dan kita percaya kepada Tuhan. Yang kedua tadi, kita percaya kepada Tuhan. Di saat seperti ini, mungkin banyak yang sampai ada yang menyalahkan Tuhan, sulit untuk percaya akan pemeliharaan Tuhan. Tetapi kita sebagai kaum wanita yang percaya kepada Tuhan, kita bisa menguatkan iman orang-orang lain yang lemah dengan kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyaksikan pengalaman kita dengan Tuhan. Maka kita akan menjadi saksi Tuhan di tengah pandemi ini ya, kaum wanita. Jangan kita lemah, kita bangkit, kita bersemangat, kita menolong orang-orang lain. Walau kita tidak ada mungkin keuangan juga untuk menolong orang lain, tetapi kita bisa berdoa untuk mereka. Kita bisa menguatkan mereka dengan perkataan kita, perkataan yang membangkitkan iman sesama kita. Dan bagaimana kita bisa percaya tadi ya, kita pegang janji Tuhan. Kita pegang janji Tuhan. Begitu banyak janji-janji Tuhan di dalam firman Tuhan ya kaum wanita. Dan antara lain adalah di dalam Ibrani 13 ayat 5b berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Demikian kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan akan menyertai kita. Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Itulah dasar kita untuk percaya, yaitu kita pegang janji Tuhan. Tuhan tidak pernah mengingkari janji. Tuhan selalu menepati janjinya. Dan janji Tuhan ya dan amin, kaum wanita. Dan sebagaimana Daud juga di dalam kebenaran firman Tuhan, Daud adalah orang yang dekat dengan Allah. Daud adalah orang yang sangat percaya kepada Allahnya. Walau dia di dalam keluarganya tidak dianggap, dia adalah orang yang kecil, dia tidak dianggap, dia hanya mengembalakan domba-domba. Tetapi Tuhan memakai dia secara luar biasa. Dan Daud akhirnya dipakai Tuhan. Dia dapat mengalahkan Goliat yang besar, Goliat yang sepertinya kalau orang melihat tidak akan mampu Daud mengalahkan Goliat tersebut. Tetapi karena Tuhan menyertainya dan Daud juga mendekatkan diri kepada Tuhan,
maka semua bisa dia selesaikan Goliat, dia bunuh Goliat ya, dan akhirnya dia bisa memenangkan perkara itu, dia bisa memenangkan pertandingan itu. Dan sebagaimana kita komunitas, saat kita menghadapi masalah, sepertinya kita tidak mampu, kita berserah pada Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan, aku tidak mampu Tuhan, tolong aku Tuhan, tolong aku Tuhan. Tetapi kita harus berusaha, kita harus bangkit ya adik, ya kaum wanita. Kita harus bangkit, kita harus bersemangat. Jangan kita bilang hanya tidak mampu Tuhan, terus kita hanya berdiam saja, tidak melakukan sesuatu yang Tuhan inginkan. Kita jangan seperti itu, tetapi kita harus bangkit ya kaum wanita, berserah kepada Tuhan. Dan biarlah kita semua mendapatkan ketenangan. Kita percaya kepada Tuhan bahwa Dialah Allah Immanuel yang selalu menyertai kita semua. Terima kasih setiap kaum wanita yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Tetap semangat, tetap bersehati kita berdoa. Percayakan hidup kita kepada Tuhan dan tetap tenang bahwa Tuhan kita selalu ada bersama kita, menyertai kita semua. Haleluya. Shalom.